Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priuda Kusuma. Saya mahasiswa dari UIN Suskaryau dari Fakultas Sains dan Teknologi di jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai menggunakan aplikasi CPU OS Simulator dalam mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya saya ingin memberikan apa saja fitur-fitur dari aplikasi CPU OS Simulator. Langsung saja, saya sudah membuka aplikasi CPU OS Simulator. Nah, di sini ada yang namanya CPU Instruction in Memory RAM, yang dimana ini untuk bahasa mesinnya. Nah, di sini ada special CPU register yang dimana diibaratkan matematikanya ini untuk pencariannya. Nah, ini ada general purpose CPU register yang dimana ini output dari bahasa mesin yang akan dijalankan. Nah, di sini ada program control yang dimana ini ada step, run, stop, run menjalankan. Nah, di sini ada program yang dimana new program name ini akan untuk membuat nama programnya. Di sini ada base address-nya. Nah, di sini ada instruction-nya yang dimana instruksi-instruksi apa yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada optims assemble. Nah, di sini ada compiler, input output, interrupt, OS 0 dan virtual OS yang akan digunakan nantinya. Baik, langsung saja ya kita masuk ke aplikasi programnya. Sebelum membuat program, kita buat dulu namanya. Kita ibaratkan average. Base-nya sudah saya buat di aplikasi Notepad. Nah, di sini ini untuk soal yang pertama. Soal ini saya ambil dari soal praktikum. Nah, soalnya itu 4 ditambah 5 dibagi 2. Nah, untuk penjumlahan ini dia dinamakan move. Kalau untuk dalam kurungnya ini kita add. Kalau untuk dibagi itu dia div, yang dimana 4 ini akan disimpan ke register pertama dan 5 ini akan disimpan ke register kedua dengan base nya itu 150. Kita langsung saja ke CPU OS Simulator. Base nya tadi 150. Langsung ke instruction. Sebelumnya kita klik add. Nah, programnya ini akan dimasukkan ke program list average. Namanya average. Base-nya tadi 150, startnya dari 0, tipnya instruction add new. Nah, langsung saja tadi 4 kita simpan ke register pertama, new instruction. Lanjut, klik move 5, kita simpan ke register kedua, new instruction. Lanjut, kita klik add nya itu dia ke register 1 dan register kedua, new instruction. Lanjut, kita div nya itu tadi 2 ya, kita simpan ke register kedua, new instruction. Lalu kita stb dia itu ke register kedua. Oke, new instruction. Baru kita hlt, hold the simulator, new instruction. Oke, close. Kita klik yang pertama ini untuk menjalankan aplikasinya. Sebelumnya saya ingin memberitahukan 4 tambah 5. 4 tambah 5 ini kan 9 dibagi 2. Seharusnya kan hasilnya itu 9 dibagi 2 itu 4,5. Untuk pembulatannya itu seharusnya dia 4. Nah, karena bahasa mesin jadi kita buka lalu kita jalankan. Nah, maka setelah dijalankan program ini, dia itu membutuhkan waktu 4 detik 624. Nah, kita simpan ke register kedua 4, hasilnya 4. Benar ya, hasilnya 4.
karena hasilnya tadi kita simpan ke register kedua. 4. Oke, kita screenshot saja agar kita mengetahui perbandingan soal yang sudah dimodifikasi dan belum dimodifikasi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita buat soal yang sudah dimodifikasi. Oke, kita klik OK. Sebelumnya kita hapus dulu programnya untuk bisa menerjemahkan bahasa penerjemahnya. Nah, lanjut aja. Average, untuk namanya kita samain aja, average base-nya 150. Kita klik add. Nah, muncullah programnya. Nama programnya average, base-nya 150, startnya dari 0, tipnya dari add. Nah, kita klik instruction, kita klik add new. Kita lanjut ke move. Kita permisalkan 10, kita simpan ke register pertama. Lanjut kita masukkan angka 2, kita simpan ke register kedua. Oke, klik new instruction. Lanjut kita add-kan, yaitu register ke-1 dan kedua. Nah, kita div-kan kedua. Nah, kita stb kita simpan ke register kedua. Nah, stb ini gunanya untuk hasilnya itu disimpan ke register kedua. Instruction, lalu kita hlt-kan halt the simulator. Oke, kita klik close. Nah, seharusnya ini 10 ditambah 2 itu 12, dibagi 2 hasilnya 6. Apakah dalam menjalankan aplikasinya ini hasilnya 6? Kita lihat. Nah, dalam menjalankan program ini dia itu membutuhkan waktu cuma 4 detik 764. Nah, hasilnya ini disimpan ke register kedua. Nah, hasilnya 6. Nah, benar ya, karena 10 ditambah 2 itu 12, 12 itu dibagi dengan 2 itu hasilnya 6. Nah, hasilnya 6. Baik, kita screenshot, kita letakkan ke Microsoft Word untuk perbedaannya. Oke, kita klik OK. Baik, langsung saja kita masukkan soal yang kedua. Sebelumnya kita hapus ya. Nah, soal kedua di sini kita menggunakan compiler. Kita klik compiler. Nah, di sini codingannya sudah saya buat. Di sini untuk soal ini saya ambil dari soal yang belum dimodifikasi dari soal praktikum. Kita copy aja, copy paste, nggak masalah. Setelah itu kita compile. Nah, ini keluar bahasa mesinnya. Setelah itu kita load in memory. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa kita run.
Nah, di sini sudah keluar dalam menerjemahkan bahasa mesinnya, menjalankan bahasa mesin ini dia membutuhkan waktu 1 menit 23 detik. Nah, ini outputnya. Di register kedua itu 20, register ketiga itu 20, register keempat itu 19, register kelima itu 20, register 6 itu ke 20. Nah, kita screenshot. Baik, langsung saja soal yang sudah kita modifikasikan, namun kita modifikasikan oke. Nah, sebelum itu kita remove all program agar programnya bisa dibuat diterjemahkan ke bahasa mesin. Nah, langsung saja kita permisalkan i-nya itu kita masukkan angka 3 permisalkan ini for n dari 2 ke 22. Oke, kita load in memory. Oh ya, mohon maaf, sebelumnya kita compile dulu. Oke, keluar bahasa mesinnya, lalu kita load in memory. Nah, sukses. Nah, ini programnya MeApri tadi nama programnya. Langsung saja kita jalankan aplikasinya. Nah, sudah didapatkan ya. Setelah dijalankan programnya, maka dia itu membutuhkan waktu 1 menit 32 detik. Dan untuk outputnya ini, nah untuk di register pertama itu 3, register kedua itu 23, register ketiga itu 0, register keempat itu 23, register 5 itu 22, register 6 itu 23, register ke-7 itu 23. Baik, kita screenshot, kita letakkan ke Microsoft Word agar kita mengetahui perbandingannya dan yang soal sesudah dimodifikasi dan sebelum dimodifikasi. Nah, langsung perbedaannya. Nah, perbedaannya di sini kita masukkan itu tadi yang saya katakan 4 ditambah 5, 9 dibagi 2. Nah, 9 dibagi 2 itu kan hasilnya seharusnya 4,5 ya. 4,5 maka dia itu dibulatkan jadi 4 dan dia ini membutuhkan waktu 4 detik 624 untuk menjalankan programnya ini. Nah,
Ini soalnya yang soal dari praktikum yang belum dimodifikasi. Lanjut. Nah, ini soal yang sudah dimodifikasi. Ini soal yang sudah dimodifikasi. Saya permisalkan 10 ditambah 2 itu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu soalnya 6. Nah, maka untuk menjalankan program ini, dia itu cuma membutuhkan waktu 4 detik 764. Nah, berarti lebih cepatan dari soal yang belum dimodifikasi. Dan hasilnya itu benar ya, 6 di register kedua. Lanjut, untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, dia membutuhkan waktu 21 mohon maaf, soal ini yang belum dimodifikasi, dia itu menjalankan programnya ini dengan waktu 1 menit 23 detik 547. Nah, untuk hasilnya itu dia 20. Register pertama itu 0, register kedua itu 20, register ketiga itu 20, register keempat itu 19, register kelima itu dia 20, register keenam itu dia 20. Nah, ini soal yang belum dimodifikasi. Nah, soal yang sesudah dimodifikasi, yang saya sudah dimodifikasi, dia itu membutuhkan waktu 1 menit 32 detik 499. Nah, dibandingkan dengan soal sebelumnya, maka soal sebelumnya ini lebih cepat menyelesaikan menjalankan programnya ini dibandingkan soal yang sesudah dimodifikasi. Nah, di sini outputnya yaitu register 1 itu dia 3, register 2 itu dia 23, register 3 itu dia 0, register keempat dia itu 23, register kelima itu dia ke 22, register ke-6 itu dia 23, register 7 itu dia 23. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah melihat video ini. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.